Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Oke, hari ini kita lanjut materi kita yang selanjutnya ya tentang what time is it ya. Ada di chapter 3, ada di halaman 37 ya. Oke, please open your book page 37. Nah, oke, di bab ini kita akan belajar tentang bagaimana menceritakan tentang waktu, kemudian tentang jam, tentang hari, tentang bulan. Nah, tapi untuk slide ini Ibu khususkan untuk bagaimana kita memberitahu seseorang mengenai jam ya. Oke, let's check this out. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu nih kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu itu diantaranya apa aja sih? Oke, yang pertama ada kalian bisa gunakan what time is it? Ya, jam berapa? Kemudian what time is it now? Jam berapa sekarang? What is the time? Sama saja artinya ya, jam berapa? Would you tell me the time please? Kamu bisa beritahu saya jam berapa? Kemudian what does your watch say? Ini artinya bukan apa yang jamu bicarakan, tapi sama artinya ya, jam berapa. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum itu ada beberapa catatan yang perlu kalian tahu ya dalam child time ini ya. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris hanya menggunakan istilah 12 jam. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya itu kalau dalam bahasa Indonesia kan ada istilah jam 13.00 atau jam 1 siang. Kemudian ada istilah jam 14.00 atau jam 2 siang. Nah, kalau dalam bahasa Inggris tidak ada. Jadi, angka yang digunakan adalah hanya angka 1 sampai 12. Nah, untuk membedakannya gimana, Bu? Itu jam 2 siang atau jam 2 pagi, jam 8 malam atau jam 8 pagi. Oke, kita lihat ya. Nah, dalam bahasa Inggris ada istilah waktu AM atau antemeridium ya. Ini digunakan antara jam 12 malam sampai jam 12 siang. Contohnya, kalau jam 3.00 ya, di belakangnya kita cantumkan AM ya, yang menandakan kalau ini jam 3-nya itu jam 3 pagi ya, bukan jam 3 sore. Paham? Ya. Oke, selanjutnya PM atau post meridium. Nah, untuk post meridium ini digunakan antara jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ya, ingat jam 12 siang sampai jam 12 malam. Contohnya, ketika ada tulisan 4.00 PM, berarti jam 4-nya ini jam 4 sore, ya, bukan jam 4 pagi. Kalau jam 4 pagi ditulisnya 4.00 AM. Paham ya? Oke, ingat kalau AM digunakan dari jam 12 malam ke jam 12 siang, berarti waktunya pagi ya. Kalau PM jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi siang sampai malam pakainya PM. Oke, kita lanjut ya. Oke, British style rule. Jadi kita mau belajar tentang stylenya British dulu ya untuk child time ini. Jadi ada dua gaya, dua style ya. Ada British style, ada American style untuk menunjukkan waktu. Untuk American style ini sangat mudah ya. Jadi kita belajarnya British style dulu ya. Oke, perhatikan. Yang pertama adalah a clock ya. Kalian harus tahu istilah a clock dalam bahasa Inggris ketika menunjukkan waktu ya. Nah, a clock ini digunakan ketika jarum panjang atau menitnya menunjukkan angka 12 yang berarti tepat
Contohnya, kalau jam 8.00 ya, berarti kita tulis 8 o'clock ya. 8 o'clock ini berarti jam 8-nya tepat di angka 12 menitnya, jam 8 tepat. Oke, kita lanjut. Nah, ketika menggunakan British style, itu ucapkan menitnya dulu. Kemudian pas atau true yang berarti lebih atau kurang, lalu jamnya. Oke, Ibu kasih contoh. Contohnya jam 2 lebih 14. Nah, yang kita tulis duluan adalah 14 menitnya, bukan jam 2-nya. Oke. 14-nya dulu yang kita tulis. Kemudian keterangan lebihnya. Pas berarti lebih. Kemudian kita tulis jam 2-nya. 2. 14 past 2 berarti jam 2 lebih atau lewat 14 menit. Oke, paham ya? Nah, untuk lebih paham kita lihat istilah past berikut. Past di sini berarti lebih. Nah, lebihnya itu menunjukkan pas menit pertama, menit ke-1 sampai menit ke-30. Nah, sini Ibu kasih contoh. Misalnya jam 7 lewat 25 menit. Yang kita tulis ingat menitnya dulu ya. Yang 25 menit ini dulu. 25. Nah, karena ini lebih atau lewat, kita pakainya past. 25 past. Baru jamnya kita tulis 7. 25 past 7. Oke. Lanjut istilah to ya. To yang berarti kurang ya. Ini digunakan ketika menit dalam jam ini ada di menit ke-31 sampai ke-59. Ya, ingat menit itu ada berapa? Kalau dalam jam ada 60 menit ya. Jadi to digunakan ketika menitnya menunjukkan 31 sampai 59 menit. Contoh, jam 7.35. Jam 7.35 ini kan di antara 31 sampai 59, maka kita gunakan istilah to. Ya. Jam 7.35 menit ini sama dengan jam 8 kurang 25 menit. Maka 25 menitnya yang kita pakai menuju ke angka 8. Ya. 25 to 8. Jam 8 kurang 25 menit. Paham ya? 25 menit ini dari mana, Bu? Ya, dari 60 menit dikurangi 35 menit, ya. Jam 7.35 sama dengan jam 8 kurang 25 menit, ya. 25 to 8 bisa kita artikan 25 menit menuju ke angka atau menuju ke jam 8. Seperti itu, ya. Oke, sekarang istilah half atau setengah jam atau 30 menit, menit ke-30 ya. Contohnya jam 5.30. Jangan lupa kita tuliskan dulu menitnya dulu ya. Jadi nggak usah ditulis 30 minutes ya, tapi kita tulis aja half. Half ini sudah berarti 30 menit ya. It is 5:30. Jam 5 lewat 30 menit. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya istilah a quarter. A quarter ini berarti seperempat ya. Seperempat jam itu berapa? 15 menit ya. Seperempat jam itu berarti 15 menit. Nah, contohnya jam 7.15. 15 menitnya ini kita tulis a quarter. Nggak usah 15 minutes, nggak usah ya. Tapi pakai istilah a quarter. A quarter past 7. Jam 7 lewat 15 menit. Oke, easy ya. Nah, ada lagi. Kalau jam 7.45. Nah, jam 7.45 kan berarti sama dengan jam 8 kurang 15 menit ya. Nah, boleh 15 menitnya kita pakai istilah a quarter. A quarter to 8. 15 menit menuju jam 8. Ya,
Itu. Oke. Itu rule tentang telling the time. Kemudian kita lanjut kepada contoh tell the time. Nah, Ibu contohkan yang mudah dulu ya. Jam 8 tepat. Ini kita tulis gimana? It is 8 o'clock. Ingat, o'clock dipakai ketika menit dalam jam itu menunjukkan menit ke 60 menit, ke angka 12 ya, yang berarti tepat. Jam 8 tepat artinya ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, betul ya. It is 6 o'clock. Gampang ya kalau jamnya menunjukkan tepat. Jam 6 tepat berarti it is 6 o'clock. Kita tinggal tambahkan kata o'clock aja di belakangnya. Kemudian, kalau ini berarti gimana? Yap, good. It is 3 o'clock. Ini jam 3 tepat. Oke, next. Oke, jam berapa ini? Good. It is 11 o'clock. Ya, jam 11 tepat. Oke, ini masih mudah ya penggunaan o'clock dalam waktu. Nah, kita lanjut ke penggunaan past and to. Nah, di sini kita lihat ini jam 12 lewat 30 atau setengah 1 ya. Jam 12 lewat 30 itu ditulisnya gimana, Bu? Kita lihat ya. Ingat 30 menit tadi kita pakai dengan istilah half ya. It is half past 12. Jam 12 lewat 30 menit ini artinya. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini jam 2 lewat 20 menit. Ingat 20 menitnya dulu yang kita tulis. 20 menit, 20 itu adalah 20. Berarti it is 20 past 2. Jam 2 lewat atau lebih 20 menit. Oke, have you got it? Oke, yang ketiga, di sini kita lihat jam berapa ini? Jam 10 kurang 15 menit. Ya, berarti kita gunakan istilah apa? To, ya. 15 menit istilahnya apa? A quarter tadi ya. It is a quarter to 10. 15 menit menuju jam 10 atau jam 10 kurang 15 menit artinya, ya. Oke, next. Di sini ada jam 5 tapi masih kurang 5 menit. Nah, masih sama kita gunakan istilah to, ya. Gampang ya, 5 menit. It is 5 minutes to 5. 5 menit menuju jam 5 atau jam 5 kurang 5 menit, ya. Oke, do you understand so far? Mengerti sejauh ini? Oke. Nanti Ibu mantapkan pas kita PTMT ya, bertemu PTMT. Oke, nah sekarang lihat di buku paket kalian di halaman 39 ya. Ini tugas untuk kalian ya. Jadi tugasnya ada di halaman 39, 41, 42 ya. Kalian hanya tinggal menggambar jam yang ditunjukkan oleh kalimat di atasnya ya. Contoh, it is 6 o'clock in the morning. Sekarang jam 6 tepat di pagi hari. It is time for breakfast. Ini waktunya sarapan. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Saya sarapan pada pukul 6 tepat di pagi hari. Nah, ini yang dicetak tebal 6 o'clock itu kalian tinggal gambarkan di gambar jam ini ya. Ini kan belum ada jarum panjang dan jarum pendeknya ya. Kalian tinggal gambar saja ya. Berarti jarum pendeknya ke angka 6, jarum panjangnya ke angka 12 karena di sini 6 o'clock jam 6 tepat. Oke, paham ya? Begitupun selanjutnya. Ya.
Caranya seperti itu. Oke, jangan lupa halaman 39, 41, dan 42 dikerjakan. Oke, Ibu harap kalian mengerti dengan penjelasan Ibu ya. Nanti kita mantapkan pas PTMT. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.